kabel TIS itu akan jadi digunakan? Digunakan ya. Itu untuk pengamanan Pak, tapi kan Ya istilahnya itu segel. tapi dipertanyakan juga Pak, apakah itu bisa memastikan keamanan kotak suara? Karena kan Mbak 2019 milih nggak? Penetapan peserta pemilu presiden, yaitu penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 13 November 2023. Saat ini verifikasinya udah sampai mana Pak? Ya masih diverifikasi Mas, jadi nanti hasil finalnya kan 13 November 2023 dan tanggal 14 November 2023 nanti kita lakukan pengundian nomor urut masing-masing pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon tetap untuk peserta pemilu presiden, itu pasangan calon presiden wakil presiden. Pengundian nomor urut Pak? Pengundian nomor urutnya akan 14. Jam berapa Pak kira-kira? Nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Pak, boleh update sedikit Pak soal rencana debat capres yang menjadi 5 kali. Itu ntar rencananya diadakan di mana dan temanya apa itu? Jadi ketentuan tentang kampanye dengan metode debat untuk pemilu presiden itu sesungguhnya masih sama dengan pemilu 2019 karena dasarnya masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Debatnya dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi 5 tahun yang lalu pemilu 2019 dengan yang sekarang 2024 juga sama, debatnya 5 kali. 3 untuk debat calon presiden dan 2 untuk debat calon wakil presiden. Nah, ini sedang kita matangkan jadwalnya dan juga rencana lokasi ya. Dan kemudian nanti setelah di internal KPU sudah matang, kami bahas dengan tim partai politik maupun tim pemenangan atau tim kampanye masing-masing pasangan calon. Termasuk juga akan kita bicarakan dengan teman-teman media, terutama bagaimana peliputan atau penyiaran langsung untuk debat ini melalui televisi, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pemilu 2019. Ini supaya kita matangkan di dalam internal KPU dulu. Nanti setelah matang, nggak terlalu lama lah. Nanti segera kita bahas dengan masing-masing pimpinan partai politik dan juga tim kampanye atau tim pemenangan masing-masing capres. Tentu saja pembicaraannya setelah 13 November, setelah ada kepastian siapa saja pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden 2024. Pak, terkait tanggal 13 itu Pak, terkait DCT ini, apakah teman-teman dari partai politik masih bisa mengganti nomor urut atau mengganti susunan dari apa yang sudah ditetapkan saat ini yang ada di DCT, dan mekanisme bagaimana? Kalau setelah ditetapkan sudah tidak bisa ada perubahan lagi ya. Mengapa? Karena tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November KPU Pusat, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota sudah menggelar rapat koordinasi untuk persiapan DCT, dan itu juga dijadikan bahan approval atau persetujuan untuk cetak surat suara. Jadi sekarang ini KPU Provinsi Kabupaten Kota sudah bertemu dengan pimpinan partai politik di tingkat daerah untuk pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk meminta persetujuan atau approval desain surat suara pemilu DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Demikian juga kami di pusat juga sudah bertemu dengan LO atau pengurus atau pimpinan partai politik yang ditugaskan untuk melakukan approval atau persetujuan desain surat suara untuk pemilu DPR, dan juga KPU Provinsi juga sudah berkoordinasi dengan LO atau dengan calon DPD untuk melakukan approval atau persetujuan desain surat suara. Jadi karena sudah sampai pada level itu ya tidak ada lagi penggantian, dan kalau ada yang meninggal atau berhalangan tetap menurut undang-undang kan sudah ada mekanismenya. Dan rencana nanti tanggal 5 sampai 7 November teman-teman KPU Provinsi Kabupaten Kota yang setelah melakukan approval atau persetujuan dengan masing-masing pimpinan partai politik, kita panggil lagi ke Jakarta untuk kita konfirmasi approvalnya, supaya nanti sekitar
pertengahan November ini, tanggal 15 November sudah bisa mulai cetak surat suara. Jadi sudah pada level itu untuk bulan November ini. Karena masa kampanye kita nanti terhitung mulai 28 November sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, masa tenangnya kan berarti tanggal berapa? 13, 12, 11 ya. Berarti kampanye terakhir tanggal 10 Februari. Dan itu di internal KPU kita gunakan untuk proses memproduksi dan distribusi logistik pemilu. Nah sekarang ini untuk logistik pemilu ada kita bagi dua ya, ada tahap pertama dan tahap kedua. Untuk tahap pertama yaitu untuk kotak suara, bilik suara, tinta, dan kemudian segel. Itu proses produksinya sudah di atas 50%, nanti kami update lagi. Kemudian untuk distribusinya yang dalam perjalanan juga sudah di atas 50%, dan yang sudah diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, karena postingnya di KPU Kabupaten Kota masuk ke gudang, yaitu ada kotak suara, bilik suara, tinta, dan juga segel. Itu semuanya sudah di atas 60% ya di seluruh Indonesia. Nah untuk pengadaan yang tahap kedua itu meliputi surat suara, formulir, dan yang lain-lain. Karena untuk surat suara dan pengadaan cetak surat suara dan juga formulir itu kan harus menunggu hari ini penetapan DCT. Karena di dalam desain surat suara dan juga formulir ada nama-nama calon sebagai konsekuensi dari pilihan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka. Sehingga harus ada kepastian tentang nama-nama calon dulu dari masing-masing partai, dapil, dan kemudian untuk lembaga perwakilan apa saja, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Jadi setelah fix nanti insya Allah pertengahan November sudah mulai cetak. Untuk cetak surat suara presiden dan formulir ya tentu setelah tanggal 13 November 2023 ini sudah ada kepastian siapa peserta pemilu presiden. Siap, Pak Ketua, ini berkaitan dengan tanggal 13 sampai sejauh ini kan status 3 paslon masih baca ya. 13 mulai jadi capres. Nah, apakah pada tanggal 13 itu juga sudah ditetapkan fasilitas pengamanan khusus untuk 3 paslon ini? Boleh di teknisnya secara rinci seperti apa? Pas pampres kah atau polisi dari berapa orang masing-masing paslon? Dan mobilnya khususnya apa? Jadi di menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ditentukan bahwa setelah orang-orang ini ditetapkan sebagai pasangan calon presiden, wakil presiden sebagai peserta pemilu presiden, wakil presiden, itu akan mendapatkan pengamanan ya. Baik itu personil, kendaraan, lokasi, dan seterusnya. Itu nanti akan melakukan pihak kepolisian. Jadi akan mengkoordinasikan oleh pihak kepolisian, dan kami koordinasi dengan kepolisian. Koordinasi sudah dilakukan sejak awal. Tapi nanti kepastiannya berapa personil, kemudian kendaraan taktisnya seperti apa, jadwal beliau akan berkunjung kemana, pengaturannya bagaimana, nanti secara teknis akan kita bicarakan lebih lanjut dengan kepolisian. Dan begitu nanti jadi calon, yang akan bertanggung jawab untuk pengamanan dan seterusnya adalah pihak kepolisian. Pak, bagaimana dengan distribusi logistik ke luar negeri, Pak? Apa sudah mulai prosesnya? Kalau untuk distribusi logistik di luar negeri, untuk kotak suara dan untuk bilik suara, itu yang mengadakan teman-teman PPLN ya, panitia pemilu di luar negeri masing-masing. Karena disesuaikan dengan situasi lokal ya. Kemudian yang kedua, untuk surat suara dan formulir, itu yang akan mengadakan KPU Pusat. Ada 2 jenis pemilu di luar negeri, yaitu pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI. Tapi untuk pemilu DPR RI khusus perwakilannya adalah dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Jadi pada dasarnya pemungutan suara di luar negeri oleh undang-undang itu dapat dilakukan lebih awal dari pemungutan suara di dalam negeri. Kalau pemungutan suara di dalam negeri tanggal 14 Februari 2024, maka di luar negeri boleh lebih awal. Teman-teman PPLN yang tersebar di 128 kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri sudah menyampaikan usulan tentang kapan hari pemungutan suaranya. Ada yang melakukan hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, ada yang Sabtu tanggal 10 Februari 2024, ada yang juga menyelenggarakan hari Jumat 9 Februari 2024. Rata-rata menyelenggarakan hari Jumat 9 Februari
Itu negara-negara Timur Tengah ya, rencananya diselenggarakan mulai ba'da asyar sampai malam. Nah kalau kita gunakan hitungan paling awal 9 Februari, maka pemungutan suara di luar negeri itu kan ada TPS. Yang saya maksud di hari Minggu, Sabtu dan Jumat tanggal 9, 10, 11 Februari itu yang metode TPS yang digelar di kantor-kantor perwakilan kita atau di tempat yang ditentukan. Nah ada dua metode lagi yaitu KSK, kotak suara keliling, dan juga metode pos. Nah khusus untuk metode pos ini kan surat suara dikirim lewat pos ke alamat masing-masing pemilih kita di luar negeri sesuai dengan ruang lingkup kerja teman-teman PPLN. Nah itu setidak-tidaknya harus sudah dikirim pos itu 30 hari sebelum hari pemungutan suara TPS. Katakanlah kita ambil paling awal ya, coblosannya 9 Februari 2024. Itu kalau dihitung 30 hari sebelumnya, berarti yang jatuhnya kurang lebih 9 Januari 2024. Itu harus sudah dikirim lewat pos. Nah kalau 10 Januari 2024 harus dikirim lewat pos, berarti kan ada mekanisme penerimaan surat suara, sortir, lipat, memasukkan ke amplop itu dan dikirim. Berarti kan kurang lebih kalau 9 Januari harus sudah dikirim lewat pos, berarti paling nggak kan awal Januari harus sudah diterima oleh teman-teman PPLN. Maka kami juga memonitor, memastikan bahwa untuk cetak surat suara, baik untuk pemilu presiden maupun DPR, khususnya daerah pemilihan DKI Jakarta 2, itu katakanlah mendapatkan perhatian khusus, karena itu yang akan digunakan oleh pemilih kita, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Pak, penggunaan kabel tis itu akan jadi digunakan? Digunakan ya. Itu untuk pengamanan Pak, tapi kan Ya istilahnya itu segel. tapi dipertanyakan juga Pak, apakah itu bisa memastikan keamanan kotak suara? Karena kan Mbak memang 2019 milih nggak? milih, tapi waktu itu Nggak saya nanya, milih nggak? milih Pak, Kotak suaranya apa bahannya? kardus atau karton. Oke. Kalau nggak salah. Kuncinya atau segelnya pakai apa? Kalau nggak salah belum kabel tis ya. Kabel tis Mbak. Hmm. Aman toh di Jadi- TPS-mu? Jadi itu sudah Nggak saya nanya, aman toh di TPS-mu? Jadi itu sudah pernah Alhamdulillah. digunakan ya Pak? Iya, alhamdulillah kalau aman.